Halo viewers, welcome back di Coffee Kokop dari Film Lain Posko bersama gue Julan Syabuta Zulkarnain. Dan seperti biasa langsung aja ya. Sekarang gue sendirian, gak ada yang nemenin juga gitu. Dan karena Nabila juga lagi ada kesibukan ya, jadi untuk sekarang kayak sendirian dulu aja deh gitu. Tapi kalau ada yang mau nemenin lagi silahkan, nggak apa-apa. Tulis di kolom komentar gitu. Oke, kali ini kita bakalan ngobrolin salah satu film yang sempat kayak berpotensi membuat booming ya, memunculkan teori-teori konspirasi gitu di dalam dunia ini, asik. Filmnya ini hampir mirip-mirip kayak kalau kalian pernah nonton Armageddon, kalau kalian pernah nonton 2012, kalau kalian pernah nonton Don't Look Up yang baru kemarin di Netflix. Nah, film-filmnya itu rada-rada mirip kayak itulah gitu, tapi dengan nuansa dan dengan kayak taste yang beda gitu. Yaitu film tahun ini baru banget keluar hari Jumat kemarin, yaitu adalah Moonfall. Are we dead? No, we are just inside the moon. That might be the greatest sentence anyone's ever said. Oke, ini pertama gue kasih tahu dulu ya, pemeran dari Moonfall ini sebelum gue masuk ke sinopsisnya. Dan juga sebelum itu gue pengen ngucapin terima kasih banget untuk XX1 udah ngundang Indoposko buat ikut ke special screening dari Moonfall nih. Nah, langsung aja kali ya. Ini pemerannya siapa nih? Oke, yang pertama adalah John Bradley West yang menjadi K.C. Houseman. Dia itu adalah seorang kayak pemilik teori konspirasi gitulah. Terus juga ada Patrick Wilson yang menjadi Brian Harper, ada Kelly Yu menjadi Michelle, ada juga Halle Berry menjadi Jocinda, ada juga Charlie Plummer yang jadi Sonny Harper, yaitu anaknya si Brian Harper ya. Ada juga Donald Sutherland yang menjadi Holden Field, ada juga Michael Pena yang jadi Tom Lopez, dan juga masih banyak lagi karena banyak banget ya pemeran-pemeran di sini gitu. Agak susah juga sih untuk ngapalin satu-satu pemerannya itu siapa aja, dan juga mendingan kita langsung masuk ke bagian ceritanya aja ya. Nah, sinopsis dari Moonfall ini bercerita tentang jatuhnya bulan dari orbit karena kehilangan gravitasi akibat kekuatan misterius di luar angkasa. Jadi bulan itu udah kehilangan gravitasinya nih. Setelah sekian lama bulan itu kehilangan gravitasi dan akhirnya boom, mau jatuh ke bumi lah gitu. Jadi kayak satelitnya bumi kehilangan gravitasinya gitu. Kayak inti dari penerangan cahaya di bumi gitu. Harusnya matahari kan. Dia itu pengen jatuh ke bumi ini yang menyebabkan ya kayak bisa menyebabkan kepunahan gitu. Jatuhnya bulan ke bumi yang tinggal beberapa hari itu akan mengakibatkan bencana dahsyat dan kiamat. Seperti yang gue bilang tadi, ini mirip-mirip kayak si Don't Look Up dan 2012 nih. Tapi kan Don't Look Up itu kan meteor, komet ya. Kalau 2012 itu emang benar-benar bencana alam gitu. Tapi kalau yang ini adalah kayak masih ada sangkut pautnya sama kecerobohan manusia lah gitu. Nah, ditinggalkan para pejabat NASA dan panglima militer, dua mantan astronot bernama Jocinda atau yang perannya itu adalah si Halle Berry dan Brian Harper, yaitu Patrick Wilson, yakin bahwa mereka mampu menyelamatkan dunia dari kemusnahan. Nah, keyakinan itu didukung oleh K.C. Houseman yang diperankan oleh John Bradley, pemuda penggila teori konspirasi yang menemukan teori sendiri tentang bencana itu. Oke, jadi dari filmnya sendiri, ini dari sinopsisnya sendiri udah kebayang kan, suatu bencana pengen kejadian di bumi dan kayak pengen mengakibatkan kiamat di bumi ini, yaitu adalah jatuhnya bulan. Tapi disebabkan oleh kayak semacam teknologi atau artificial intelligence yang buatan manusia gitu. Jadi gini nih, gue agak bingung sebenarnya sama film ini karena konsepnya itu bagus sebenarnya. Konsepnya dari film ini tuh bagus dan kayak kayak sebagian orang yang nonton gitu, sebagian orang akan berpikiran kayak
apakah benar seperti ini, apakah benar di bulan ini ada kayak ginian gitu maksudnya gitu. Akan ada satu atau dua teori konspirasi yang bakalan kayak memecah kepala lu gitu. Nah dari situ sendiri kayak lu jadi kayak berpikiran nih, gue jadi kayak berpikiran sebagai gue yang nonton kayak apa iya ya di bumi ada itu ya, di bulan maksudnya apa iya ya di bulan ada makhluk seperti itu. Karena gini nih, kalau dari cerita filmnya sebelum manusia itu muncul di bumi, manusia itu pernah tinggal di bulan katanya gitu. Bukan nih, sebelum adanya bulan gitu, sebelum ada bulan itu kalau di film ini adalah sebuah satelit gitu, yang satelit utama dari bumi gitu. Jadi kayak dulu banget gitu, sebelum adanya peradaban di bumi itu sendiri, orang-orang itu tinggal di bumi dan orang-orang itu katanya lebih pinter gitu daripada manusia zaman sekarang gitu. Katanya ya orang itu kayak lebih jenius gitu, sampai teknologi itu lebih maju daripada sekarang gitu maksudnya di zaman dulu ya kalau menurut film ini gitu. Tapi akan kejeniusan manusia sendiri membuat kayak salah satu artificial intelligence ya, atau salah satu kayak teknologi buatan manusia sendiri itu kayak melawan manusia itu sendiri gitu, punya pemikiran tersendiri dan akhirnya melahap seluruh manusia di sana gitu, yang jadinya itu adalah kayak membuat perang besar gitu antar galaksi gitu, atau perang galaksi lah gitu ya, perang luar angkasa gitu. Dan akibat perang itu sendiri ya makhluk atau artificial intelligence ini dikurung di bulan. Jadi bulan itu jadi kayak tempat pengurungan si artificial intelligence atau teknologi yang kayak mengancam manusia ini tadi gitu. Nah dari film ini sendiri kayak udah lama kan nih gitu, udah berabad-abad lalu kejadian itu, dan si teknologi ini mulai kayak beregenerasi gitu, mulai kayak lebih bisa tinggi lagi, lebih bisa tahu lagi dan segala macamnya. Sebenarnya kayak alien sih sebenarnya ya, kalau bisa disebut kayak alien ya ini kayak alien gitu, tapi ini ciptaan dari manusia itu sendiri. Nah dan si Brian Harper dan kawan-kawannya ini pengen ke bulan buat menyelesaikan suatu masalah tersebut yang bakalan mengancam bumi gitu. Karena bulan ini sendiri kehilangan gravitasinya karena ya gara-gara si artificial intelligence itu atau si teknologi itu yang buat bulan ini kayak kehilangan gravitasinya. Nah dari situ sendiri muncul suatu pertanyaan dari NASA dan segala macamnya, sampai kayak bukan NASA sih, kayak militer di Amerika Serikat itu pengen ngeluncurin nuklir gitu buat menghancurkan bulan, tapi berdampak ke salah satu kota di Amerika Serikat yang kayaknya bakalan hancur deh kota itu deh gitu kalau luncurin luncurin nuklir di sana. Dan juga nggak ada kepastian yang jelas gitu kan, kayak pengen ngedorong bulan lah ke sana gitu. Agak aneh juga sih sebenarnya si konsep dari filmnya ya. Tapi gue jujur yang gue suka dari film ini adalah konsep utamanya, kayak kok bisa gitu, maksudnya berpikiran seperti itu, bulan bakalan jatuh, bulan itu ada sangat buatan sama manusia, atau bulan itu buatan manusia itu sendiri gitu. Ada kepikiran seperti itu. Gue suka konsep seperti itu, tapi nggak gue sukanya adalah cara eksekusinya yang kayak sebenarnya berantakan sih. Kalau bisa dibilang berantakan ya eksekusinya ya. Lebih ke arah kayak nggak tahu mau diarahin kemana gitu, dan juga kayak buat orang mikir dan buat orang kayak percaya nggak percaya sebenarnya gitu, mau percaya sama teori ini atau gimana gitu kan. Jadi simpang siur sendiri buat orang-orang atau penonton gitu. Gue jadi kayak bingung sendiri, gue juga sebagai penonton gitu kayak bingung sendiri, ini sebenarnya mau ke arah mana gitu, mau ke arah kiamatnya kah, atau mau ke arah ngancurin monsternya gitu maksudnya. Dan juga kalau misalkan kayak monsternya itu hancur, berarti kan kayak gravitasi balik lagi dan bulan itu bisa keangkat lagi. Tapi kan di bumi kan ada gravitasi ya gitu, bumi ada tempat gravitasi ya, dimana barang yang jatuh atau
at least bulan segede bulan jatuh gitu, maksudnya bisa keangkat lagi, aneh banget sih itu sebenarnya sih, agak nggak masuk akal gitu. Dan juga fenomena kejadian gitu kayak kehabisan oksigen dan segala macamnya, karena film ini mungkin berfokusnya pada orang-orang tertentu aja gitu, jadi kayak membuat orang lain gitu atau orang-orang di sekitarnya kayak ya udah lo jadi korban aja gitu, yang penting pemeran utama jangan sampai jadi korban gitu loh. Agak aneh sih sebenarnya sih. Yang jadi korban adalah ya itu aja gitu, maksudnya orang-orang emang kayak at least ya figuran lah ya gitu ya, kayak orang-orang apa ya, warga segala macam jadi korban aja. Tapi orang-orang penting kayak misalkan Brian Harper dan kawan-kawan yang ada di bulan cuma satu orang doang yang korban, masa gitu, aneh banget kan. Terus juga yang bingungnya lagi atau yang menurut gue kayak aduh apaan sih gitu nih film gitu adalah teknologi, kecanggihan manusia. Emang belum pernah ketahuan sih ya, apa di dunia ini juga belum pernah ketahuan gitu kalau kita sebenarnya itu udah hidup dari zaman dulu kah atau gimana gitu, atau kita itu sebenarnya apa gitu, emang belum ketahuan gitu maksudnya. Atau ada alien kah di luar sana juga belum ketahuan gitu, masih simpang siur lah gitu dari semua teori-teori konspirasi itu. Tapi kayak menciptakan teori baru yang kayak membuat orang berpikiran seperti itu kayak apa ya, bikin agak susah sih ya untuk mendeskripsikannya ya gitu. Lanjut lagi nih ceritanya nih, jadi kan setelah itu semua terjadi akhirnya bulan bisa naik lagi gitu. Itu sebenarnya yang gue agak-agak bingung ya dari satu film ini, Moonfall. Kalau semisalkan kalau kita lihat cerita-cerita fiksi lain gitu, dari kayak misalkan 2012 oke, itu bencana alam kita bisa maklumin sebuah bencana alam kejadian gitu. Terus Armageddon juga agak-agak gila juga sih, satu nuklir bisa ngancurin komet yang segede gitu. Nah kalau gue lihat dari Don't Look Up nih yang kemarin kita kan sempet ngebahas Don't Look Up juga nih, gue bandingin sama ini. Jadi kayak kalau Don't Look Up kan itu kan satu komet yang bisa menyebabkan kepunahan massal seluruh umat manusia. Kalau ini bulan nih, dan kenapa gitu, maksudnya kenapa kayak pertama nuklir diluncurin ke bulannya bakalan kedorong gitu, kayaknya nggak mungkin deh, atau bulannya bakalan hancur. Kayaknya tetap ada dampak atau efek yang bakalan yang bakalan menyebabkan manusia itu berkurang gitu, atau menyebabkan kecelakaan lain gitu selain jatuhnya bulan gitu, kalau nuklir beneran diluncurin ya di film itu ya. Tapi kalau bulan jatuh gitu nggak gini loh, kalau kalian lihat dari filmnya bulan itu udah deket banget. Kalau yang udah nonton nih, entah kalian setuju atau enggak gitu sama gue berpikiran film ini eksekusinya ya salah gitu maksudnya. Nggak ada sebenarnya begitu, aneh gitu maksudnya. Ya emang fiksi sih, tapi kayak kebangetan fiksinya maksudnya gitu. Nggak dikorelasiin sama logika manusia yang sebenarnya gitu maksudnya. Kayak lebih ke gue nggak bisa nyebut itu film asal ya, karena nggak asal juga gitu, punya filosofi tersendiri lah. Tapi pokoknya kayak agak-agak rancu dan agak-agak kayak gimana gitu, bingung gue sebenarnya. Oke. Kalau misalkannya bagusnya dari konsep sebenarnya bagus, konsepnya juga lumayan menarik gitu kan. Tapi emang eksekusinya aja yang salah ya dari film Moonfall ini. Jadi nggak terlalu cocok buat ditonton keluarga juga gitu, dan juga kayak gue masih nggak tahu nih apa maksud dari film Moonfall ini sendiri. Coba tolong jelaskan gitu. Oke, mungkin segitu aja dari gua tentang review film Moonfall ini yang tayang kemarin Jumat tahun 2022 ya. Buat kalian kalau emang sependapat sama gua, atau kalian kayak
setuju dengan argumen gue tadi, kalian bisa cantumin di komentar, atau kalian punya teori tersendiri kalian bisa cantumin di komentar. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe Indoposko channel, dan jangan lupa buat terus kunjungi website kita di www.indoposko.id. Mungkin segitu aja dari gua Ajlan Syaputra untuk Coffee Go kali ini. Sorry gua agak lemes ya mungkin ya dengan film ini ya, karena masih berputar otak gue itu untuk membahas film ini dari segi mananya gitu. Gue masih mengulik apa yang bagus gitu maksudnya. Oke, dan juga gue pengen ngucapin selamat ulang tahun untuk Indopos yang ke-11 tahun, dan juga selamat ulang tahun untuk Indoposko yang pertama. Semoga makin jaya dan makin sukses selalu ya. Mungkin segitu aja dari gue Ajlan Syaputra Zulkarnain, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye viewers.